Demikian yang dialami dan yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus saat Ia hendak terangkat ke surga. Bagaimana tidak? Mereka baru mulai merasakan dan percaya bahwa Tuhan itu benar-benar mampu. Melalui penampakan-penampakannya, mereka merasa kebersamaan yang selama ini terjadi seakan terulang lagi. Dan baru mulai merajut kebersamaan itu. Setelah mereka ada bersama-sama, lalu Tuhan Yesus mengalami penderitaan, kesengsaraan, Ia mati, dan Ia bangkit. Waktu Ia bangkit, Ia melakukan penampakan-penampakan. Ada begitu banyak keraguan-keraguan dalam hati mereka. Lalu mereka baru mulai percaya bahwa Kristus benar-benar bangkit. Ia harus naik kembali ke surga. Apakah Yesus meninggalkan para murid itu sebuah kabar yang baik bagi mereka? Meskipun Ia pamit secara baik, Tuhan Yesus juga tahu lebih dahulu. Yesus pamit dengan baik-baik. Tapi yang namanya perpisahan pasti mendatangkan kesedihan. Sekalipun perpisahan itu untuk sesuatu yang baik, sekalipun perpisahan itu membawa sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan kita, tetapi tetap saja ada rasa sedih di dalam hati para muridnya. Dengan segala macam rasa yang dialami, bagaimana sebagai orang percaya kita memahami peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Apakah karena Yesus sakit hati, Dia kecewa, Dia bilang itu hari beta akan tangkap besong bela beta, jadi beta harus naik ke surga? Apakah itu makna Tuhan Yesus naik ke surga? Atau apakah Tuhan Yesus tidak peduli lagi dengan kita? Ternyata kenaikan Tuhan Yesus ke surga karena Dia ingin menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Bukan karena Dia kecewa dengan kita, bukan karena Dia tidak peduli dengan kita, tapi Dia ingin menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Ketika Dia naik, Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia mengutus Roh-Nya yang kudus sebagai penghibur kita, sebagai teman hari-hari kita. Dan itu akan kita peringati 10 hari dari sekarang, yaitu di tanggal 28 Mei nanti. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita hari ini, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita orang percaya yang hidup pada masa kini, bagaimana memahami kemuliaan Tuhan Yesus melalui segala peristiwa yang telah Allah buat. Mulai dari kelahiran Tuhan Yesus, karya-karya, mujizat-mujizat yang sudah Ia buat, penderitaan yang Ia alami, kematian, kebangkitan, sampai kepada kenaikan dan juga nanti pada keturunan Roh Kudus. Apa yang kita pahami dari itu semua? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang telah ditebus dalam menyatakan kemuliaan Tuhan? Tema hari ini bilang kemuliaan Kristus mempersatukan jemaat. Tetaplah memiliki iman yang teguh dan senantiasa melakukan hal kasih dalam kehidupan kita. Melalui iman yang teguh, melalui kasih yang besar, kemuliaan Kristus akan mempersatukan kita yang berbeda-beda. Beriman berarti kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dengan segala totalitas hidup
bukan percaya dengan setengah-setengah. Percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala kuasa dosa kita. Bukti bahwa kita beriman, bukti bahwa kita telah percaya kepada Tuhan adalah dengan melakukan hal kasih. Kasih yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga kasih untuk sesama dan juga kasih untuk Tuhan. Omong kasih gampang, tapi melakukan hal kasih tidak semudah yang kita katakan. Ada sebuah bahasa mengatakan ada gula, ada semut. Jika kita senantiasa melakukan kebaikan, jika kita senantiasa berlaku manis, maka banyak orang akan mengelilingi hidup kita. Mereka akan terus ada di sekitar kita. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ada hal-hal manis, semut akan ada di situ. Ada sikap-sikap yang manis dari kita, maka ada begitu banyak orang yang akan hidup mengelilingi kita. Karena kebaikan-kebaikan itu. Tapi kalau yang kita bawa adalah kepahitan, orang mau dekat saja dia takut. Dia suka. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita kali ini juga mengajarkan kita banyak hal. Kalau kita lihat ayat 17, di situ Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu agar kita semakin mengenal Tuhan secara baik. Mengenal Tuhan secara baik ini masing-masing kita dengan versi sendiri-sendiri. Tidak bisa kita sangkali bahwa terkadang kita salah mengenal Tuhan secara benar. Saya ambil contoh sederhana dalam kehidupan berjamaah. Apa tujuan kita kasih masuk nasa? Memberikan nasa kepada Tuhan. Tidak sedikit orang berkata, mereka suka kasih masuk dengan nasa. Kita lihat sah. Apa yang akan terjadi di depan? Ini cara kenal Tuhan yang salah, cara mengenal Tuhan yang keliru. Nasar bukan untuk kita sogok Tuhan melakukan sesuatu menurut apa yang kita inginkan. Kita suka dari itu orang, kita bawa nasar kasih masuk. Tidak demikian. Nasar bukan tujuan itu. Seolah-olah kita memaksakan Tuhan untuk ikut atau memang. Nasar adalah wujud penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan, agar Tuhan melakukan sesuai dengan kehendaknya dan bukan kehendak hati kita. Kadang-kadang apa yang Tuhan mau itu bagi kita tidak sesuai. Itu maksud nasar. Contoh-contoh kecil kita mengenal Tuhan secara baik. Ada banyak hal lainnya. Kita lihat ayat yang ke-18. Supaya mata hati kita semakin terang dan seterusnya. Ketika mata hati kita terang, maka dengan sendirinya kita mampu membedakan mana yang baik dan benar, mana yang terutama dan yang harus dinomorsatukan, mana yang tidak benar dan harus dikesampingkan. Namun terkadang kita mata hati dibutakan dengan berbagai-bagai pesona kehidupan duniawi yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Bahkan ada begitu banyak orang juga yang mulai meninggalkan dan melupakan Tuhan karena mereka lebih terpesona dengan hal-hal duniawi. Mata hati mereka, mata iman mereka sudah mulai dibutakan dengan berbagai-bagai kesenangan dunia.
tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita harus mendoakan mereka, kita harus terus mengajak mereka. Hari ini kalau Tompi ajak Dokter mau, jangan patah-patah senang. Besok kita pergi lagi, lusa kita pergi lagi, sambil kita terus mendoakan mereka, percaya bahwa hati mereka pasti akan tergerak karena kuasa Tuhan melebihi segalanya. Tapi itu kalau Tompi dilakukan dengan hati yang tulus, dengan setia. Tapi kalau Tompi dengan terpaksa, maka dia juga sudah akan tergerak. Yang membuat baik, yang membuat benar, bukan karena kita sudah sempurna, bukan karena kita orang yang suci kudus, kita juga tidak luput dari dosa. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Kebaikan-kebaikan harus tetap kita lakukan. Sekalipun mereka tidak melakukan yang baik kepada kita, tetapi kita harus terus melakukan kebaikan itu sampai kebaikan kita mengalahkan ketidakbaikan mereka. Dan karena itu jangan padamkan terang yang menyinari mata hati kita. Ayat 19 sampai ayat 22. Bahwa Yesus memiliki kuasa yang begitu besar, kuasa yang tidak terbatas. Kuasa Yesus itu tidak dapat dibandingkan dengan kuasa apapun. Dan kuasa Yesus itu sanggup melakukan segala hal. Kuasa Yesus mampu mengubah segala keadaan. Asalkan kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan kita melakukannya dengan setia, maka kita mendapat kasih Bapa yang dinyatakan dalam hidup kita. Kehidupan kita akan diberkati, kehidupan kita akan senantiasa terpelihara. Dan di ayat yang ke-23, dia menutupnya, Paulus menutupnya bahwa kita manusia adalah tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus, kita harus pancarkan hidup yang baik dan benar dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, dalam situasi yang bagaimanapun, supaya melalui kehidupan kita kemuliaan Kristus menjadi nyata. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, hari ini kita menggunakan etnis Alor. Alor adalah salah satu kabupaten, salah satu pulau yang memiliki begitu banyak keanekaragaman. Satu desa atau satu dusun bisa dengan bahasanya sendiri, bisa dengan motif budayanya sendiri. Mereka kaya akan semua bahasa, budaya. Saya selalu kenal orang Alor dengan Lokung Logam. Papa Dorang atau Mama Dorang, kita sudah turun, kita naik lagi. Kita sudah naik, kita turun lagi. Sama dengan peristiwa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah turun ke dunia, mengerjakan misi Allah, misi Bapanya dalam dunia ini. Dan dia naik lagi untuk menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Tempat yang terbaik untuk kita. Posisi yang paling aman untuk kita nikmati. Dan dia akan turun lagi. Seperti Bapak Dorang dan Mama Dorang kita. Turun lagi untuk mengangkat kita kembali. Pada waktunya dan penghakiman akan terjadi bagi setiap kita orang percaya. Dia yang sudah turun, dia telah naik, dan dia akan turun lagi. Karena itu siapkanlah diri kita dengan baik. Makna
kelahiran Tuhan Yesus ini, dengan terus menjaga hati kita, dengan terus menjaga mata iman kita, supaya kelak ketika Dia turun lagi, kehidupan kita diberkati dan terberkati. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kasih Kristus melindungi kita semua.